Assalamualaikum Bu Dian, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Okta, selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik Bu Okta. Maaf Bu Dian, saya menyita waktunya sebentar ya. Apakah Bu Dian sibuk sekarang? Alhamdulillah saya kebetulan tidak sibuk hari ini. Baik, kan besok Ibu Dian akan melakukan observasi kelas nih. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu, sebelum Ibu melakukan observasi kelas seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Dian nantinya. Jadi tujuan saya melakukan supervisi akademik di sini untuk membantu Ibu Dian dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Dian nantinya sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Bu. Sebentar ya Bu. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana sih kesiapan Bu Dian untuk melakukan observasi nantinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah Bu Dian, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa sih yang Ibu Dian harapkan nanti ketika observasi? Dari kegiatan ini saya berharap Bu dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Baik Bu ya, semoga juga saya dapat membantu Ibu. Kalau boleh saya tahu nih, besok Ibu akan memberikan materi mengenai apa? Besok saya akan menyampaikan materi tentang peristiwa sejarah yang bersifat diakronik dan sinkronik. Oke, tujuan pembelajarannya seperti apa nanti? Melalui kegiatan mengamati siswa maupun mengidentifikasi mengenai hubungan sebab akibat dari peristiwa melalui sinkronik dan diakronik. Sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu Dian siapkan untuk observasi kelas? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti MPP, media pembelajaran, dan LKPD Bu. Oke, berarti udah lengkap semua Bu ya, tinggal perangkat pembelajaran sudah disiapkan. Nah terkait hal itu Bu Dian, apakah ada kesulitan nih atau hambatan dalam menyampaikan materi besok nantinya? Nah iya Bu, kesulitan atau hambatan yang saya khawatirkan itu adalah ketika saya harus memahami kemampuan siswa yang berbeda, seperti ada yang mudah menangkap pelajaran tersebut, ada juga yang sulit untuk menangkap pelajaran tersebut Bu. Oh begitu. Berarti terkait hal itu, strategi apa sih yang kira-kira bakal Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin strategi yang saya akan gunakan yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran Bu, beragam melalui fasilitasi kebutuhan dan sebagai pelajar siswa yang beragam. Jadi di sini berarti Bu Dian sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran biar bisa memenuhi kebutuhan siswa tadi Bu ya. Bagus sekali Bu Dian, dari sini sudah kelihatan nih bahwa Bu Dian sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari persiapan Ibu, apa masih ada kurang nih persiapannya? Iya, kalau untuk media pembelajarannya saya masih dalam proses pembuatannya. Masih proses pembuatan Bu ya. Jadi untuk dapat menyelesaikan media pembelajaran tersebut, bantuan seperti apa yang Ibu butuhkan? Saya akan meminta bantuan dari rekan kerja maupun Ibu Okta agar bisa membantu saya. Insya Allah Bu, saya bisa membantu Ibu nanti dalam menyelesaikan media pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu Okta. Baik Bu, sekarang kira-kira nih kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan Bu Dian tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, sama kepribadian Bu ya. Nah kira-kira nih strategi apa sih yang ingin Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap dan tentunya berpihak kepada murid seperti RPP yang membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional menggunakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, sangat bagus sekali Bu Dian ya. Jadi insya Allah saya nanti bisa membantu Ibu Dian dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu Dian capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah juga Bu Dian, setelah kegiatan observasi itu besok, setelahnya kita akan ada ngobrol lagi nih kayak gini, itu mengenai apa sih yang belum dan sudah terlaksana dan rencana pengembangan diri apa sih yang ingin Ibu Dian
sampaikan nantinya. Nah, untuk rencana pelaksanaannya, kita akan melakukan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati, Bu Dian ya. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Semoga observasi besok berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin, amin ya Allah. Amin. Bu. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap dari salam. Marilah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar di mana pembahasan kita adalah berpikir sejarah berdasarkan peristiwa sinkronik dan diakronik. Di mana sinkronik dan diakronik ini merupakan suatu peristiwa yang dapat kalian simpulkan. Kalau tentang sinkronik diakronik terlebih dahulu. Kalau diakronik itu berpikir kronologis dalam menganalisis suatu hingga konsep diakronik sebuah peristiwa. Sejarah yang diuraikan dalam prinsip memanjang dalam waktu. Kalau kita dengar memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang, kalian dapat mendeskripsikan seperti apa? Ayo. Kalau kita membahas tentang diakronik nih, kalau dalam sejarah kan memiliki sesuatu yang namanya ada masa, ada tahun, dan ada tempat. Nah, kalau memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang, dalam sejarah itu bisa dikatakan seperti apa? Kalau kalian baca di situ, dalam perubahan tersebut, suatu masa dapat berubah atau mengevolusi. Contohnya kita lihat dari berpikir diakronik. Ada yang bisa membantu ibu untuk membaca di depan? Oke, kamu silakan. Satu, melihat masyarakat sebagai hal yang terus bergerak aktif dan mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dua, mempelajari kehidupan sosial dengan cara memanjang tetapi berdimensi waktu. Tiga, menjelaskan detail proses transformasi yang terus terjadi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Nah, dalam sejarah berkesinambungan, apa yang kalian dapat tangkap dari waktu ke waktu, masa ke masa? Ya, periodisasinya seperti apa dalam sejarah? Ada yang tahu? Kalau kalian melihat contoh dari diakronik, ada pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun berapa? Itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran diakronik. Karena apa? Dia melebar dan meluas dalam waktu. Contohnya apa lagi selain pemerintahan Raja Hayam Wuruk? Perang Diponegoro. Harus ada masanya juga, harus ada tahunnya dan siapa yang memerintah. Coba, ibu minta ada caption kecil itu dibaca oleh yang paling ujung. Ya, besar sana. Kalau dilihat terjadi sepanjang masa, kalian akan mengingat
tidak? Dari masa ke masa dan tahun ke tahun akan tetap sama tidak tahunnya? Sama. Jadi contoh kecil dan contoh lain dari diakronik kalian dapat simpulkan seperti apa lagi selain masa pemerintahan atau masa kerajaan? Bisa tidak tergambar? Apa kalau bisa ya? Seperti apa? Kemerdekaan Indonesia bisa dikatakan diakronik tidak? Kenapa? Karena apa? Diingat sepanjang waktu, boleh. Terus apa lagi? Karena ada tahun, tanggal, masa ke masa tidak akan pernah berubah. Itu yang dikatakan diakronik. Nih, contoh lainnya, demokrasi parlemen. Ada tahunnya, pasti tidak pernah berubah naik tahunnya, ya kan? Dari tahun ke tahun tetap itulah tahunnya. Apalagi ada demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan demokrasi Pancasila Orde Era Revolusi. Oke? Selain diakronik ada sinkronik. Ini pengertian singkat dari sinkronik. Sinkronik merupakan berpikir secara luas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kalau mengingat dalam ruang dan terbatas dalam waktu, bisa tidak kalian simpulkan seperti apa? Ayo, gak apa-apa nak, kita sama-sama sharing yuk. Kalau terluas dalam ruang, menyempit dalam waktu, seperti apa? Itu kayak ada lagi penjelasan seperti cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa seperti penyebab, dampak, tokoh, tempat, dan lain-lain. Ayo, apa? Seperti apa? Udah ada tokohnya, ada dampaknya. Bisa tidak terpikir sinkronik itu seperti apa? Sebelum kita lanjut ke slide sebelumnya. Ayo, kalau dalam bukunya ada nggak? Ais, jangan apa Ais? Itu nama Ais dibaca. Ah? Sebelum Fahrul, siapa Fahrul? Seperti apa Fahrul kalau sinkronik? Tentang waktu pendek. Contohnya seperti apa? Apa? Indonesia? Dapat. Nah, itu naik yang dikatakan contoh bisa masuk dari sinkronik. Nah, untuk ciri-ciri sinkronik ada mengkaji waktu tertentu. Oke, mengkaji waktu tertentu itu artinya sinkronik hanya fokus pada kajian suatu atau periode waktu tertentu. Memiliki periode waktu tertentu. Yang pertama, dan bersifat horizontal. Kenapa bersifat horizontal? Harus memiliki ciri misalnya aspek politik. Oke, apalagi aspek ekonomi, sosial, budaya. Hubungan internasional. Hubungan internasional boleh masuk, ya. Dan selanjutnya itu ada menitik beratkan pengkajian pada strukturnya. Ini sinkronik, nah. Apa pengertian sinkronik tadi? Yang spesifiknya yang ibu kasih tadi. Ya, meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Contohnya tadi ialah kayak periodisasi, ya, masa perekonomian, politik, dan sebagainya. Oke, sebelum lanjutnya lagi, contoh dari sinkronik kalau ibu kasih seperti ini. Parlemen, RUU,
KUHP bisa dikatakan contoh sinkronik yang kalian pahami tidak? Selain apa tadi contohnya bis, Paris, ini yang Paris ini tidak apa ngomong Paris. Ya guys, ada tidak dipahami kalau ibu kasih contoh seperti ini? Iya, coba dibaca dulu contoh salah satunya. Ada dua contoh. Yang pertama itu contoh penerapan sejarah berdasarkan prinsip sinkronik. Yang pertama, demokrasi terpimpin atau parlemen. Bisa dikatakan itu sebagai sinkronik? Bisa. Kenapa? Waktunya cak mana? Menyempit atau meluas? Terus uangnya seperti apa? Ya, Paris. Ya, yang lain bisa memahami kalau contohnya seperti ini tentang sinkronik. Boleh ditanyakan? Parul, ada yang ditanyakan tidak Parul dalam contoh sinkronik ini Parul? Maka dia bisa dikatakan meluas dalam ruang, maka bisa dikatakan menyempit dia dalam waktu. Masanya tertentu itu, contohnya salah satu masanya tertentu itu seperti apa? Nah, ada dari situ tentang ekonomi Indonesia-nya. Kan sinkronik itu tidak hanya ekonomi, melainkan ada politiknya juga, parlemennya juga masuk. Dalam ruang yang meluas itu seperti apa? Hah? Ya, nanti seperti apa? Tuh, sinkronik contohnya, kalau meluasnya dalam ruang dan menyempitnya dalam waktu. Contoh lain dari yang ibu tulis, ada tidak yang bisa kamu jelaskan? Penggal saja. Itu doang. Itu dalam bentuk apa? Ekonomi yang dilakukan oleh yang masuk dalam apa? Dalam waktunya. Mana? Apa? Ada tahunnya di dalam 1948. Itu perekonomian Indonesia sangat tidak buruk apa gimana? Terpuruk perekonomiannya. Itu yang dikatakan menyempit dalam waktu. Ya. Oke. Untuk kesimpulan dari sinkronik dan diakronik yang kalian pahami. Kalau sinkronik tadi harus meluas dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Sedangkan diakronik harus meluas dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita membuat kelompok? Yang kalian harus pahami di sini, kalian yang mencari tentang gimana caranya dapat contoh dari sinkronik dan diakronik. Buat kelompok sekarang 5 kelompok, ada yang 5 dan ada yang 6. Silakan dibuat kelompoknya. Yuk. Ya, ada waktu sedikit. Diskusikanlah sesama kelompoknya masing-masing untuk mencari contoh. Kalian harus memaparkan ke depan ya. Mencari contoh sinkronik dan diakronik minimal 1 saja dan harus kalian harus kalian paparkan ke depan. Minimal 1 saja dari sinkronik dan diakronik. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mencari contoh dari sinkronik dan diakronik yang harus kalian bahas di sini. Ingat, sinkronik dan diakronik tadi ada pengertiannya.
kamu gambarkan ini bu sinkroniknya, ini bu diakroniknya. Ya, dijelaskan. Jelaskan sedikit kenapa bisa jadi sinkronik dan bisa jadi diakronik. Nggak usah, langsung aja contoh dari sinkronik dan diakronik. Kalau dari buku ini kan sudah jelas nih, kalau diakronik sudah ada masa pemerintahan dulu, itu salah satu contoh itu kan. Nah, sedangkan di sini kalian harus menjelaskan sedikit dengan teman-teman kalian kenapa bisa jadi masa pemerintahan bisa menjadi diakronik, apa alasannya. Nah, ya seperti itu. Ada teman-teman nanti yang menjelaskan orang oke? Nah, bagian tugas sinkronisnya sudah tahu gimana caranya? Di sini ada tidak? Nah. Ini tadi keadaan ekonomi boleh seperti parlemen tadi harus ada ekonomi, politik, parlemennya. Bisa nggak kalian menjadikan satu contoh konsepnya untuk sinkronik dan parlemen? Kalau ini tadi sudah menunjukkan kalau sinkronik tadi seperti apa? Yang tadi pembentukan RUU, parlemen ini demokrasi parlemen, apalagi demokrasi, apalagi tadi kita coba. Ya, oke. Sudah paham semuanya sudah? Sudah paham? Ini contoh untuk ini ya sinkronik kalau tidak cukup ataupun tidak lengkap. Ayo, satu contoh. Sudah dapat? Ya, boleh. Iya, dijelaskan sedikit sinkronik dan diakroniknya. Ini baru sinkronik. Apa? Bahas satu lembar aja. Nanti kalian lakukan. Ayo, nak, ayo. Ini ada selanjutnya. Kenapa harus enggak? Iya, satu contoh lagi. Apa itu bisa menjadi contoh sinkronik yang kalian ambil? Yang pastinya harus ada tiga. Kalau sinkronik harus jelas dalam dua. Kalau diakronik harus jelas dalam istiwa baru. Boleh, tapi aku bacanya di sinkronik itu istiwa baru. Pasti nah kalau diakronik kita harus ada tahu. Nanti yang mau luas dalam waktu. Kalau sinkronik harus satu aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Itu udah datang belum? Ya jangan salah. Sinkronik. Dalam sinkronik.
Selatan, Timur, Tengah. Ya, oke. Kalau contoh geografinya seperti apa? Kronologi pertempuran Ambarawa pada tahun 20 Oktober sampai 15 Desember 1145. Meniti beratkan atau meniti luaskan seperti apa? Wah ya Allah. Dalam waktu yang luas. Oke, bisa ya. Yuk, beri tepuk tangan dulu buat temannya. Saya kelompok sini ya. Kita dari cewek semua. Maju lah. Ya, boleh. Boleh. Kalau berjuang-juang, ya, maju yuk. Ayo. Oke, dengarkan ya semuanya. Iya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kronologi pertempuran Ambarawa dimulai dari 1945. Alasannya yang ingin menangkapkan Jawa dengan menggunakan wilayah Ambarawa dari kedatangan di Jakarta keadaan pertama dari kemerdekaan Karena pada saat itu pertempatan dengan hari itu Kami memilih suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi karena kita sebenarnya itu di tanggal 17 Agustus 1945 dan dibacakan di Jalan Pembangunan Timur nomor 6 di Jakarta. Kami memilih pertempuran Ambarawa karena mereka ada di banyak waktu itu di tanggal 20 Oktober sampai tanggal 20
bahas lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Selamat pagi Bu Dian. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi nih Bu Dian. Jadi observasinya itu sudah kita lakukan selama 2 jam pelajaran. Kelas 10 yang kemudian ajar sebelumnya sudah melakukan percakapan observasi dulu, baru observasi. Nah ini saya mulai dari Bu Dian. Kita mendiskusikan bagaimana sih pasca observasinya, apa yang dia rasakan. Jadi menurut Bu Dian nih, kalau kemarin kan sebelum observasi Bu Dian bilangnya agak sedikit tegang nih, karena apa namanya, tegangnya tadi ya karena takut nanti observasinya tidak berjalan dengan baik. Nah setelah observasi bagaimana nih perasaan Bu Dian? Saya alhamdulillah sangat lega Ibu Okta dalam observasi ini sudah menyelesaikan dan melaksanakan untuk pembelajaran. Saya lihat sih Bu, ketika proses pembelajaran itu kan sudah berjalan dengan baik nih. Kalau menurut Bu Dian sendiri penilaian Bu Dian, kira-kira performa Bu Dian ketika observasi itu seperti apa? Masih Bu ya dalam mengoreksi diri itu kayaknya belum ada kata kepuasan gitu ya. Masih banyak harus ada yang dikoreksi, mungkin dari merekanya yang masih berkelompok, yang masih malu-malu untuk mengutarakan atau menyampaikan pendapat mereka. Kalau observasi dari kemarin kan saya melakukan pembentukan kelompok berkelompok, nah sehingga kelompok tersebut tuh ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang pasif. Nah itu yang mungkin membuat saya kurang puas dalam observasi tersebut. Jadi menurut penilaian Bu Dian ketika Bu Dian melakukan observasi itu tadi masih ada yang kurang karena masih ada anak yang belum aktif ya di dalam proses diskusinya tadi. Bu Dian, bolehkah saya menyampaikan sedikit pendapat saya terhadap observasi yang kemarin? Yang saya lihat ketika Bu Dian melakukan observasi kemarin di kelas, sebenarnya kan kemarin itu Bu Dian ini melakukan namanya diferensiasi proses nih, pembelajaran diferensiasinya sudah berjalan, PSK-nya juga sudah berjalan, terus juga budaya positifnya, ada komunikasi antar anaknya, terus juga ada muncul nih ketika diskusi, ada muncul kesadaran diri, sosial dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Cuman memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti yang Dian katakan tadi. Mungkin perlu analisis kebutuhannya kali Bu ya, gitu. Bagaimana nih pendapat Ibu berdasarkan apa yang berdasarkan hasil pengamatan saya? Apa ada yang menurut Ibu benar atau ada yang tidak? Nah benar kayaknya Bu ya, karena memang observasinya seperti PSD itu yang dilakukan dalam materi ini dalam pembentukan pembelajaran kemarin. Terus juga optimal dalam berdiskusi mereka, ada interaksinya, ada pertanyaan, ada yang menjawab gitu Bu. Oke. Berarti rencananya nih kira-kira ke depannya di dalam proses pembelajaran berdasarkan observasi yang telah dilakukan, apa sih yang ingin Bu Dian lakukan? Jadi membuat pembelajarannya lebih lagi dari kemarin kayaknya, lebih menarik dari kemarin atau PSD-nya lebih dikembangkan lagi biar anak-anak bisa interaksinya lebih baik dalam pembelajaran. PST-nya Bu ya, dikembangkan lagi biar anak itu lebih aktif lagi Iya. ya dalam proses pembelajaran, ada kesadaran sosial sama kesadaran dirinya Iya. tadi. Rencananya kapan nih mau diterapin hal ini? Mungkin dalam pembelajaran kita nanti Bu, di pembelajaran khususnya pelajaran saya yang akan saya lakukan di kelas nanti. Nanti kemungkinan secepatnya. Nah, benar. Mungkin Bu Dian itu saja. Menurut Bu Dian nih, kira-kira berdasarkan dari percakapan kita ini apa sih yang ingin maksudnya tuh apa yang Ibu Dian dapat? Mungkin dapatnya pembelajaran dari Ibu menggunakan PSE, terus harus berkomunikasi dengan anak-anak itu lebih aktif lagi kitanya untuk anak-anak melihat keaktifan mereka dalam
kelas, jangan pasif hanya mendengar. Kalau kita kan biasanya guru-guru tuh hanya berceramah doang, nyatet dan ngasih contohnya sebeberapa, terus anaknya nanti suruh dikerjakan soal itu aja. Nah, dalam perkembangan dan pembelajaran ibu saya dapat banyak karena untuk interaksi di siswa itu harus bagaimana, berbicara dengan siswa harus bagaimana biar pembelajarannya lebih aktif gitu. Berarti kolaborasi kita bisa berjalan Bu ya, saling berdiskusi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu Dian percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya.